berbicara tentang seni, musik, tentu semua kalangan mempunyai bayangan bahwa karya seni itu adalah sebuah inspirasi yang sangat tinggi. Dalam hal ini, pemerintah Republik Indonesia sudah menelurkan PP 59 tahun 2001 tentang royalti dan hak cipta, sehingga pada malam ini saya akan hadirkan salah seorang legenda musik yang tidak populer saat ini, yang notabene beberapa judul lagunya sudah dipopulerkan oleh orang lain, tetapi mendapatkan royalti yang sangat minim sekali. Tentu kita mau dengarkan siapa tokoh yang saya akan hadirkan pada malam ini, seorang pencipta dan sekaligus penyanyi yang berasal dari sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Kita undang Bapak Ades Dainaba. Ya, jadi apa kabar? Selamat malam Pak Ades. Malam, baik. Ya. Saya mencoba mau menggali wawancara secara hati dengan hati, head to head dengan Bapak. Saya mau tanya, lagu yang pernah saya nonton di YouTube adalah Sang Superstar, itu diciptakan oleh Ades Dainaba. Betul. Saya mau tanya, tahun berapa Pak Ades ciptakan lagu itu? Sekitar tahun 2010. 2010. Iya, 2010. Terus ketika Bapak ciptakan lagu itu, diambil oleh seorang penyanyi yang saya tidak ingat lagi siapa namanya, dipopulerkan oleh seorang yang bukan Dainaba yang populerkan. Kenapa bisa ceritanya sampai jatuh di orang lain yang populerkan? Kenapa bukan Dainaba? Kebetulan begini, lagu saya diambil oleh produser, yang mana ada satu rekor apa? Tidak usah saya sebutkan nama rekornya, karena kebetulan saudara saya juga sendiri. Dan dialah yang dia kasih sama Ananda Aidil, yang sekarang Aidil kandinya kayak Aidil Maya. Dan pada saat itu saya hanya mendapatkan royalti 350.000. Ya, 350.000 untuk pertama kalinya setelah lagu itu diambil oleh sang produser. Ya, setelah viral lagu ini sekian tahun lamanya sampai sekarang, apa Pak Ades masih mendapatkan royalti atau hak cipta dari produser? Ya, sama sekali tidak. Lalu apa kegiatan apa maksudnya Pak Dainaba ini? Apa pernah ada upaya untuk menghubungi produser bahwa saya tidak mendapat apa-apa setelah lagu saya populer? Tidak pernah ada upaya untuk meminta atau menyampaikan kepada sang produser itu? Begini Pak, karena komitmennya kemarin di tahun 2010, para produser lokal, istilahnya produser daerah Bugis, memang komitmennya hanya begitu, diterima lagu, diambil lagunya, dibayar royaltinya 350 atau 250.000, ya sudah begitu saja. Ya, kalau begitu seandainya saya sebagai orang yang peduli tentang hak cipta, saya melihat Undang-Undang 59 itu adalah sebuah payung hukum yang sangat kuat yang diproduksi oleh pemerintah saat ini tahun 2021. Seandainya saya bersedia atau mencari tokoh yang bisa menjadi sutradara atau menjadi manajer Bapak untuk mengulang aransemen ulang lagu itu dan diciptakan dan dinyanyikan sendiri oleh Pak Dainaba melalui YouTube, apakah Pak Ades bersedia? Saya bersedia sekali Pak. Ya, tetapi sebelum saya tawarkan kepada produser atau tokoh nanti yang bisa menjadi produsernya Pak Dainaba, apa bisa saya dengar cuplikan lagu Sang Superstar itu? Bisa. Oh ya, saya persilakan. Silakan. Akulah sang superstar yang akan menggoncangkan dunia dan akan menjadi raja di atas segala raja. Musik syair
dan laguku menggema di jagat raya. Semangatku terus berkobar untuk menggenggam dunia. Kata orang barat, king of the king, akulah sang superstar yang akan menggoncangkan dunia. Raja di raja itu julukanku. Ya, kita stop dulu. Pertanyaan selanjutnya begini, Pak. Saya maklumi kalau ada saya yang terlupakan. Ini persoalannya sudah lama sekali. Tapi saya sebagai orang yang peduli tentang hak cipta, saya tetap berkeinginan untuk mencoba mempopulerkan lagu itu lewat penciptanya sendiri. Pertanyaan saya, seandainya Bapak bersedia dan saya mendapatkan tokoh atau figur yang akan menjadi sutradara atau produsernya Pak Ades, apakah Pak Ades bersedia waktunya untuk tersita, karena itu aransemennya harus dirubah, penempatan video klipnya, lokasi video klipnya itu tentu mengambil daerah-daerah yang memang cocok dengan lagu itu. Apakah Pak Ades bersedia? Ada waktunya untuk itu? Iya, insya Allah. Ya. Pertanyaan berikutnya sebelum kita lanjut bahwa saya minta maaf, ini privasi. Selama ini kegiatan Pak Ades Nabah setelah mencipta lagu dan dibayar hanya 320, apa kegiatan sehari-harinya? Saya ikut di proyek Pak, jadi kuli bangunan. Oh, jadi untuk menghidupi keluarga, seorang legenda pencipta lagu yang pernah populer di daerah tahun 2000-an, lagunya dipopulerkan oleh orang-orang umum, tidak mendapatkan apa-apa, rela menjadi kuli bangunan. Ya mau apa lagi Pak? Oh ya, semoga ada yang bisa menonton, karena ini ada YouTuber. Semoga ada yang bisa menonton dan memberikan simpati kepada Pak Ades Nabah. Saya berharap seperti itu. Untuk selanjutnya saya mau mencoba mendengarkan lagi lanjutan lagu itu. Selama ini kan lagu itu dipopulerkan oleh Aidil. Iya betul. Ya, Aidil ya kalau saya tidak salah. Aidil. Apakah Aidil pernah menghubungi Ades Nabah? Kalau Ananda Aidil ya pernah setiap tahun baru, setiap ulang tahun saya, Ya. dia ngucapin selamat ulang tahun. Sekedar memberikan ucapan selamat ulang tahun saja. Ya. Tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari itu. Tidak ada yang bentuk lain selain ucapan. Tidak ada. Kalau produsernya, Oh kalau produsernya enggak. setelah 350.000 rupiah tadi itu, Iya. sampai sekarang tidak pernah. Sampai sekarang tidak pernah. Oh, kasihan juga. Ya, oke. Cukup.
Ya. Itu role action. Satu. Ya. Saya lanjut pertanyaannya. Selain Aidil, produser, menurut pengakuannya Pak Ades ini bahwa tidak pernah dihubungi. Sebaliknya apa Pak Ades tidak pernah menghubungi dia? Siapa tahu dia menghubungi lupa nomor handphonenya atau apa dan lain sebagainya. Kalau untuk menghubungi, saya sering menghubungi. Tapi kalau yang namanya minta royalti, Bicara dengan sang produser itu. itu sudah tidak mungkin karena komitmennya pertama kan hanya dia beli 350.000. Apa dia tidak beli istilahnya royalti. Dia Iya. pengganti. Iya. Ya. Terus kehidupan sehari-hari tadi mengatakan bahwa kuli bangunan. Dengan upah menjadi kuli bangunan, boleh saya tahu anggota keluarganya di rumah? Anggota keluarga di rumah 6. 6. 6. Cukup dengan hasil kuli bangunan itu? Minim sekali, Pak. Minim sekali. Iya. Makanya tadi saya bilang ingin meninggalkan seni. Karena menurut saya pikir ngapain sih di seni? Nggak dapat apa-apa. Ya, jadi begini Pak Des, saya mencoba mendekati hati kita. Jujur bicara, semoga dengan hasil wawancara ini bisa ada yang terketuk hatinya. Boleh ada pengalaman pahit setelah meninggalkan seni, tidak mendapat apa-apa dari produser, ada pengalaman pahit dalam soal ekonomi yang pernah Pak Ades rasakan. Berbicara tentang pengalaman, Pak, bisa dikatakan hanya pahit melulu. Setiap hari pahit, tidak pernah saya merasakan manisnya kehidupan. Bentuk pahitnya itu apa? Terkadang masak di siang di pagi hari, tidak masak di malam hari. Jadi kalau untuk bicara tentang kehidupan, manisnya kehidupan saya tidak pernah rasakan. Anak-anak Pak Ades Naba yang 6 itu, Pak ada yang lanjut sekolah? Yang sekarang kelas 3 SMK 1, kelas 2 SMP 1. Tidak ada lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, misalnya ke perguruan tinggi? Nggak bisa, Pak. Pengen, artinya siapa orang tua mana sih yang tidak ingin melihat anaknya sukses, Ya. berhasil, sekolah tinggi. Tapi kalau kenyataannya kita tidak mampu, gimana? Ya. Intinya bahwa niat untuk menyekolahkan anak lebih tinggi itu ada. Ada? Hanya saja karena faktor ekonomi, Faktor ekonomi, betul. tekanan ekonomi yang tidak memenuhi syarat, makan saja sehari-hari itu tidak cukup. Istilahnya orang Senin Kamis. Iya, betul. Senin Kamis. Inilah nasib seorang legenda musik yang ditinggalkan oleh para para pemerhati musik. Saya coba, mudah-mudahan ada di antara kita yang menonton ini terketuk hatinya untuk membantu menjadi produser kah, atau menjadi sutradara kah, atau menjadi manajernya Pak Ades Naba ini, sehingga ini semoga di luar sana tidak ada lagi Ades Naba yang tersebar yang nasibnya seperti ini. Jayalah musik Indonesia, bangkitlah Ades Naba. Terima kasih. Amin. Apa harapan Pak Ades setelah Harapan ini? saya untuk yang senasib dengan saya, yang punya jiwa seni, jangan pernah kendor, berkaryalah terus. Insya Allah dengan izin Yang Maha Kuasa, bukan tidak mungkin dan tidak menutup kemungkinan untuk bisa sukses. Dan saya pun berharap demikian. Mudah-mudahan di luar sana ada yang mau menerima karya-karya saya. Amin, amin. Kalau begitu kita pegang tangan. Saya Hasan Basri, insya Allah bersedia menjadi produsernya Pak Ades Naba dan sekaligus menjadi manajernya. Mulai malam ini kita kerjasama. Saya akan mencari waktu, mencari teman-teman yang peduli, yang bisa berpikiran seperti saya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih.